Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adelina Naiktias dengan NIM 2003030016, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku tentang ilmu politik kewarganegaraan, demokratis, dan perpindahan pedagogi. Selama ini pedagogi dipahami sebagai metode pengajaran. Di dalamnya terkandung berbagai teori tentang pendidikan, pengajaran serta beragam pandangan manusia dan hubungan antar manusia. Dengan teorinya tentang pedagogi kritis, menurut Henry Giroux, hendak memperluas makna pedagogi menjadi paradigma kehidupan, yakni pandangan yang dianut seseorang secara mendalam di dalam melihat hubungannya dengan dunia dan orang lain. Paradigma ini bersikap kritis, artinya ia mempertanyakan hubungan-hubungan kekuasaan yang terletak di dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola masyarakat tertentu. Sikap kritis ini dibarengi oleh dua hal, yakni keluasan wawasan dan kepekaan moral. Wawasan yang luas dalam arti ini adalah kemampuan untuk melihat sebuah persoalan dalam kaitan dengan persoalan-persoalan lainnya. Dasarnya adalah kesadaran akan saling terhubung dari segala sesuatu. Ini tentunya dibarengi dengan kepekaan moral, yakni kemampuan untuk membuat penilaian baik dan buruk terhadap suatu peristiwa dengan dasar-dasar yang masuk akal. Dengan perpaduan antara sikap kritis, keluasan wawasan, serta kepekaan moral, pedagogi kritis selalu bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan untuk mendorong keterlibatan sosial dan membawa perubahan di dalam masyarakat. Pada dasarnya, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, ialah pada masa Neara Kota, Athena di sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia maupun menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung. Secara harafiah, ilmu politik dari kata ilmu dan politik. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun sistematis, berdasarkan fakta dapat dibuktikan kebenarannya, serta bersifat universal. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara dan tata yang berarti urutan. Jadi politik berarti urusan negara. Pada masa Yunani kuno, politik mencakup semua soal yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk pendidikan dan agama. Karena itu, politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup politik adalah tentang eksistensi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan. Sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksanaan kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu. Karena politik berhubungan dengan kekuasaan, maka ia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat secara alamiah membutuhkan suatu sistem peraturan untuk mengatur bermacam interaksi di dalamnya.
Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia. Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contohnya pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan pada masa pra-kemerdekaan. Dari sudut bahasa etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demokraten atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan. Menurut para ahli menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan. Jadi kesimpulannya, demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah kehidupannya, termasuk menilai kebijaksanaan pemerintah negara karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak. Pedagogi kritis menjadi semakin penting ketika orang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Di dalam masyarakat semacam itu, banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk menentukan hidupnya sendiri dan ikut mengatur masyarakatnya. Ia tidak dapat mengekspresikan kemanusiaannya secara penuh. Dalam masyarakat semacam ini, menurut Girox, pedagogi kritis bisa menjadi alat untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan sosial secara luas. Ia adalah sebentuk tindakan teoritis sekaligus politis untuk memahami serta mengubah masyarakat. Pedagogi kritis lebih dari sekedar metode kering yang biasanya digunakan di dalam penelitian dan pendidikan. Di dalam paradigma pendidikan semacam ini, peserta didik dilihat dari robot-robot patuh yang siap diperintah untuk mengerjakan sesuatu. Soal-soal keadilan, nilai etika, dan hubungan kekuasaan di dalam masyarakat dijauhkan dari model pengajaran dan kurikulum pendidikan. Saat ini demokrasi merupakan komoditas rezim konseptual yang paling baku di dunia ini, serta menjadi keimanan sebagian besar umat manusia sebagai model ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan. Demokrasi tidak hanya berdiri kokoh di tempat kelahirannya saja, tetapi telah sedemikian jauh mengglobal dari barat ke timur, mengalir dari utara ke selatan. Tentu saja proses perpindahan dan penyebaran demokrasi tidak seperti yang dibayangkan, tidak semudah yang diperkirakan, dan tidak semudah yang diharapkan. Karena demokrasi tidak hanya terkait sistem yang konkret, tetapi juga syarat akan memuat nilai, ide, konsepsi yang lebih abstrak sifatnya. Atau dengan kata lain, demokrasi itu tidak hanya mempermasalahkan mekanisme perwujudan dan pembentukan sistem, dan juga berkait dengan substansi yang sifatnya fundamental.
Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan. Kebebasan dalam demokrasi merupakan dasar demokrasi yang melindungi kebebasan dan memberikan tugas pada pemerintah untuk menjamin kebebasan rakyat. Kedaulatan rakyat, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, terjaminnya perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian kekuasaan secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, kemajuan ilmu politik, pengakuan dan penghormatan atas kebebasan. Di dalam pedagogi tradisional, pengetahuan adalah sebuah kepastian yang harus dihafal dan dikuasai. Sementara itu, di dalam pedagogi kritis, pengetahuan adalah sesuatu yang mesti diolah, sebelum dipercaya begitu saja. Pengolahan terjadi melalui pertanyaan dan pembuktian terlebih dahulu. Dengan pola ini, pengetahuan yang ada bisa mendorong peserta didik menjadi warga negara yang terlibat secara aktif, yang siap mempertanyakan segala bentuk informasi yang tersebar luas di masyarakat. Namun bukan hanya mempertanyakan para peserta didik tersebut, lalu mampu membuat penilaian moral yang seimbang terkait dengan keadaan yang ada dan bertindak sesuai kebutuhan. Di titik ini, pedagogi kritis terkait langsung dengan unsur terpenting beragam gerakan sosial di dunia yang ingin mewujudkan perubahan sosial, yakni tanggung jawab moral. Dari semua materi di atas, dapat disimpulkan bahwa perpaduan antara sikap kritis, keluasan wawasan, serta kepekaan moral, pedagogi kritis selalu bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan untuk mendorong keterlibatan sosial politik dan demokratis dan membawa perubahan di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.